Sebelum mendirikan Pertasop, kita diwajibkan untuk mengurus perizinan via OSS. Dalam video kali ini akan menunjukkan bagaimana cara untuk pengurusan perizinan tersebut. Khususnya, bagi kalian yang menggunakan tanah sewa dan sudah memiliki perizinan lingkungan. Untuk itu mari langsung simak saja videonya. Pertama, kita buka aplikasi mesin pencarian, lalu ketikkan oss.go.id. Maka, akan tampil halaman awal OSS seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita klik masuk. Dan kita akan dibawa ke halaman login untuk dimintai memasukkan email atau user ID dan password kita. Maka dari itu, sebelumnya pastikan terlebih dahulu jika kalian sudah terdaftar di OSS. Sehingga teman-teman akan mendapatkan user ID dan juga password kalian. Jika sudah, maka langsung saja masukkan user ID ataupun email yang sudah kalian daftarkan, begitu juga dengan passwordnya. Jangan lupa juga masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan gambar yang muncul. Kemudian langsung saja klik masuk. Maka kita akan diarahkan ke tampilan awal aplikasi OSS seperti ini. Untuk pembuatan Pertasop, karena kita sudah pernah memiliki izin usaha sebelumnya dan hanya perlu mengupdate data dari usaha tersebut, maka kita hanya tinggal menuju ke perizinan berusaha dan pilih perubahan. Kemudian pilih perubahan data usaha. Maka nanti akan ditampilkan data dari usaha kita yang sebelumnya dan hendak kita perbaharui untuk menjadi Pertasop. Dan perlu kita ingat juga kode bidang usaha untuk Pertasop adalah 47301. Selanjutnya kita bisa langsung saja memulai update migrasi data usaha kita dengan menekan tombol edit yang ada di sebelah kanan data usaha. Maka akan terbuka lembar formulir perekaman data usaha yang akan kita update untuk migrasi. Langsung saja mulai dengan mengupdate data, dimulai dari kolom yang paling atas. Kita klik tombol edit ini. Maka akan muncul lagi lembar pemilihan bidang usaha. Untuk jenis bidang usaha kita pilih menjadi utama. Lalu pastikan pilih bidang usaha menjadi 47301. Maka uraian bidang usaha akan terisi secara otomatis. Lalu kita turun lagi menuju pilihan ruang lingkup kegiatan. Pada pilihan ini karena kita akan membuka usaha Pertasop, maka pastikan kita memilih yang kapasitas penyimpanan di bawah 20 kiloliter. Karena jika di atas 20 kiloliter, itu adalah ukuran untuk SPBU. Pilih di bawah 20 kiloliter. Jika sudah sesuai semua, maka kita klik simpan. Setelah kita simpan, apabila seluruh data yang kita input sudah sesuai seperti video ini, maka kita lanjutkan pengisian formulir pada bagian selanjutnya. Untuk proses selanjutnya adalah sebagai berikut. Untuk kolom sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya, maka kita pilih sudah. Namun apabila memang belum memiliki izin berusaha sebelumnya, maka kita pilih opsi belum. Jika sudah punya, kita tinggal masukkan saja data sesuai dengan perizinan usaha yang kita miliki. Kita tinggal memasukkan nama penerbit, nomor izin, dan tanggal terbit seperti surat izin tersebut. Lalu jika sudah, tinggal kita lampirkan foto dari surat izin tersebut dalam bentuk PDF. Selanjutnya, untuk kolom yang menanyakan soal NPWP ini bisa kalian isikan dengan pilihan tidak, apabila kalian tidak memiliki cabang Pertasop lain dalam satu lokasi ini. Namun jika memang sudah memiliki Pertasop lain sebelumnya, dan yang kali ini memang merupakan Pertasop cabang, maka bisa diisi dengan pilihan iya. Dalam kasus di video kali ini, karena bukan Pertasop cabang, maka saya pilih tidak. Untuk nama usaha atau kegiatan, bisa langsung saja kita isikan sesuai dengan nama PT atau usaha yang telah kita daftarkan, dan ditambah garis miring Pertasop. Untuk selanjutnya, karena Pertasop ini didirikan di tempat yang sama dengan usaha sebelumnya atau tidak berpindah tempat, kita bisa pilih ya. Lalu pada bagian pilih lokasi kegiatan sebelumnya, karena kita tidak berpindah tempat, maka kita tidak perlu mengisinya. Lokasi kegiatan pilih di darat. Luas lahan usaha bisa diisi dan disesuaikan dengan luas lahan yang kalian miliki.
Sesuaikan dengan yang tertera pada sertifikat tanah ataupun perizinan sewa tanah yang kalian sediakan untuk lahan pertasop. Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut? Kita isi dengan sudah. Untuk status lahan, kita bisa lihat di sini ada 3 jenis status lahan, ada milik sendiri, sewa, dan pinjam pakai. Untuk di video ini statusnya adalah pinjam pakai. Selanjutnya, karena lahan ini berstatus pinjam pakai, maka di bawahnya akan muncul isian seperti ini yang menanyakan bukti perjanjian pinjam pakai. Kita hanya perlu mengisi datanya sesuai dengan yang tertulis di dalam akta perjanjian lahan dari notaris. Semua data nama pemilik lahan, nomor perjanjian, tanggal perjanjian, dan masa berlaku, semua terdapat di akta. Kemudian, kita tinggal mengunggah dokumen tersebut ke dalam sini. Selanjutnya, apakah memerlukan bangunan untuk kegiatan ini? Kita pilih ya. Sudah ada bangunan. Kita pilih sudah. Untuk status bangunan kita adalah pinjam pakai. Apakah lokasi usaha berada dalam perlintasan provinsi atau kota atau kabupaten? Pilih tidak. Kita baru pilih ya. Jika memang lokasi pertasopnya ini berada di batas antara 2 kota atau 2 kabupaten. Jika tidak berada di antara perbatasan tersebut, kita pilih tidak. Untuk alamat dari usaha, semuanya tinggal diisi dan disesuaikan dengan alamat pertasop masing-masing. Begitu juga dengan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan kode pos, semuanya tinggal disesuaikan. Dan untuk tipe gambar bisa kita lihat hanya ada pilihan poligon saja. Untuk itu penjelasan mengenai poligon ini akan kami jelaskan dalam video yang berbeda nantinya. Setelah pembuatan file poligon itu selesai, selanjutnya kita hanya tinggal mengunggahnya di sini, maka akan muncul seperti ini. Dan koordinat dari poligon tersebut akan muncul dengan sendirinya. Seperti ini. Selanjutnya, apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional? Kita pilih tidak. Selanjutnya kita klik cek RDTR dan kegiatan. Setelah kita klik cek RDTR dan kegiatan akan muncul seperti ini. Untuk pertanyaan pada kolom ini, maka kita pilih ya. Lalu untuk kolom unggah izin lokasi atau KKPR atau hak atas tanah sebelumnya, kita bisa langsung saja mengunggah data berupa file gambar. File gambar ini merupakan gambar dari desain pertasop kita. Setelah selesai mengunggah ini, kita lanjutkan ke kolom berikutnya. Untuk kolom bagian ini, kita isikan tidak. Selanjutnya, apakah merupakan proyek strategi nasional, juga kita pilih tidak. Karena status bangunan dalam video ini adalah pinjam pakai, maka kita tidak memerlukan lagi untuk mengisi detail pengisian bangunan. Namun jika status bangunan kita adalah milik pribadi, maka secara otomatis akan terdapat beberapa data lagi yang perlu diisikan pada kolom ini. Jadi, karena di video ini statusnya pinjam pakai, jadi kita langsung lanjut saja. Selanjutnya kita mulai isikan saja data investasi untuk bidang usaha. Pembelian dan pematangan tanah kita isikan saja Rp0. Bangunan atau gedung juga 0. Lalu untuk mesin dan perawatan mesin untuk pertasop kita isikan saja jumlahnya sesuai perancangan dana masing-masing. Sedangkan untuk investasi lain-lain ini, maksudnya adalah investasi untuk keperluan seperti alat tulis kantor dan lainnya. Kita masukkan saja juga sesuai perancangan data masing-masing. Dan nanti hasilnya akan secara otomatis dijumlahkan oleh sistem. Lalu selanjutnya adalah modal kerja 3 bulan, itu maksudnya adalah seperti modal gaji karyawan, air dan listrik. Semuanya dimasukkan di kolom ini. Jadi keseluruhan modal nantinya akan dijumlahkan otomatis oleh sistem. Selanjutnya kita klik validasi resiko. Setelah itu akan muncul skala usaha dan tingkat resiko dari usaha kita. Dan untuk pertasop skalanya adalah seperti ini. Maka dari itu jangan lupa untuk klik validasi resiko.
sehingga muncul yang seperti ini. Selanjutnya deskripsi kegiatan usaha kita pilih seluruh. Semua kolom pertanyaan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan Indonesia kita isi. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja asing, kita masukkan berapa jumlahnya. Jika tidak, ada cukup tuliskan 0. Jika sudah, selanjutnya kita lanjutkan klik tambah produk atau jasa. Kita tunggu sebentar hingga muncul lembar untuk mengubah produk atau jasa seperti ini. Untuk kolom jenis produk atau jasa, kita isi dengan pilihan lainnya. Lalu jenis produk atau jasa, kita ketik dengan perdagangan eceran bahan bakar kendaraan bermotor di kios, dalam kurung, Pertasop, bisa kita isikan sesuai dengan di video ini. Untuk kolom kapasitas ini, maksudnya adalah estimasi omset penjualan per tahun, dan dimonetisasi. Maksudnya dari satuan ton dari omset penjualan di Pertasop, kemudian kita ubah menjadi hitungan rupiah dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu kita klik simpan. Oke. Setelah itu kita klik selesai. Setelah kita klik selesai, akan muncul full cycle dari Pertasop seperti ini. Jika semua data sudah kita rasa benar, bagian bawah ini tidak perlu kita isi lagi. Selanjutnya kita tinggal lanjutkan ke tab pelacakan. Kemudian pilih perizinan berusaha. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah kecil di sini. Sehingga akan muncul tombol untuk melacak status permohonan dan cetakan lama. Kita klik yang lacak status permohonan. Maka kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Akan muncul 3 jenis status perizinan. Ada perizinan PKPLH, sertifikat standar, dan PKKPR darat. Di sini kita bisa lihat status dari semua perizinan kita. Yang pertama kali akan keluar adalah PKKPR darat ini. Biasanya akan memerlukan proses selama 3 hingga 5 hari kerja sampai mendapatkan status terbit. Setelah itu, kita harus mengurus persetujuan PKPLH. Untuk pengajuan persetujuan ini ada di tab beranda. Setelah di beranda, kita klik NIB. Setelah itu akan muncul data kegiatan usaha kita seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik saja proses perizinan berusaha. Maka selanjutnya akan muncul pertanyaan seperti ini. Kita langsung saja pilih sudah. Selanjutnya untuk jenis dokumen persetujuan kita pilih dengan SPPL. Setelah itu kita klik lanjutkan. Selanjutnya akan muncul lembar pernyataan mandiri. Kita bisa langsung saja mengisi kolom checklist ini. Kemudian kita lanjutkan ke bawah, kita akan diminta untuk memenuhi standar untuk usaha Pertasop kita. Kita bisa langsung checklist juga kolom ini. Dan untuk dokumen persetujuan akan secara otomatis terisi dengan pilihan sudah. Kemudian bisa langsung kita klik lanjut. Maka setelah itu akan muncul draft dari surat perizinan berusaha kita. Kita bisa pastikan kembali apakah data yang kita masukkan sudah benar atau belum. Jika sudah benar, kita langsung tekan terbitkan perizinan berusaha. Setelah permohonan PKPLH ini disetujui, nantinya kita bisa klik cetak persetujuan PKPLH untuk melihat dan mencetak surat persetujuan tersebut. Setelah itu semuanya akan otomatis diperiksa oleh sistem. Begitu juga dengan sertifikat standarnya. Juga akan otomatis keluar setelah PKPLH disetujui. Untuk proses persetujuannya sendiri biasanya akan memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Setelah semua kepengurusan NIB sudah selesai, kita bisa lihat juga statusnya di sini. Untuk sisanya kita tinggal mencetak semua kelengkapan lainnya ini. Kurang lebih seperti itu. Cukup mudah kan? Proses untuk mengurus perizinan Pertasop via OSS untuk tanah sewa dan sudah memiliki perizinan lingkungan.